Oke, halo, selamat malam, kawan-kawan apa nih, Cardano Developers Community Indonesia. Selamat datang di workshop kita yang kelima ya di bulan Maret ini. Nama saya Andreas, saya salah satu pengurus juga di komunitas Cardano Indonesia. Saya hari ini ditemani oleh kawan saya, Valdrian. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas Valdrian. Ya. Halo teman-teman, saya Valdrian. Eh, kita di sini mau belajar sama-sama ya tentang Cardano gitu. Tapi di bidang developernya ya. Oke, Oke, thank you Mas bisa Valdrian. mulai aja, Bu Andres. Ya, jadi buat kawan-kawan yang baru datang di sini, kita merupakan komunitas developer Cardano di Indonesia. Kita mau belajar bareng-bareng, kita mau share open source library, SDK, atau gimana caranya bikin smart contract, gimana caranya bikin DApps. Saya pun juga masih belajar, Mas Valdrian juga masih belajar. Kita background-nya web developer, front end, back end. Jadi kalau ada teman-teman yang pakai bahasa pemrograman Java, Kotlin, bikin Android apps ataupun iOS, ntar juga ada SDK-nya ataupun libraries-nya, tapi kita nggak bisa jelasin karena kita background-nya bukan itu. Tapi saya coba jelasin singkat dulu aja. Portal yang biasa kita pakai, saya share screen ya. Oke, udah kelihatan kah share screen saya, Mas Fadrian? Oh, udah kelihatan, Mas. Oke, untuk teman-teman yang udah join hari ini, pastinya kalian udah join meetup group kita, meetup group Cardano Blockchain Jakarta. Jadi seperti biasa, saya jelasin dulu agenda hari ini. Saya akan jelasin mengenai Cardano Developer Portal. Di sini semua library yang dibikin oleh komunitas maupun dibikin oleh Cardano Foundations, Input-Output Global, sama Emurgo ada di sini untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Kemudian saya akan jelasin singkat mengenai Atala Prism versi 2 untuk DID, Decentralized Identifiers. Mungkin saya nggak akan jelasin secara detail sampai pemrogramannya, cuman Atala Prism itu apa, dan kalian bisa menggunakannya buat apa. Kemudian ntar yang saya akan bahas lebih banyak di sesi pertama adalah kita langsung coding pakai library Max.js, JavaScript, untuk gimana cara generate mnemonics atau generate seed phrase di wallet Cardano, dan gimana kita caranya bisa restore walletnya lagi atau dapetin payment key, reward key dari mnemonics itu, dan beberapa macam fitur lainnya yang ada di Max.js. Kemudian nanti di sesi kedua, Mas Fadlan akan jelasin mengenai Extended Unspent Transaction Output atau EUTXO di Cardano. Hal ini penting untuk kalian mengerti karena ini merupakan fundamentalnya kalau kalian mau coding atau develop di apps di Cardano sih, atau untuk bikin transaksi dan lain-lain. Kemudian Mas Fadlan akan melanjutin lagi mengenai Cardano CLI, Command Line Interface, untuk bagian transactions. Terus di setiap sesi kita ada Q&A selama 15 menit. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis aja di chat. Ntar kita akan jawab pertanyaan teman-teman di sesi Q&A. Kalau kalian belum join, kita juga ada Twitternya. Ini karena, sorry, ada Twitter sama ada Telegram. Telegramnya namanya Cardano Dev ID. Mungkin Mas Valdrian bisa share juga di chat. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis aja juga di situ. Kita mengadakan meetup ini sebulan sekali. Jadi biasanya kalau nggak di pertengahan bulan, di akhir bulan. Kita volunteer sifatnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerti tentang suatu library yang ada di Cardano, silahkan aja kontak kita, dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya. Gimana sih cara pakai software development kit ini, atau gimana cara pakainya library ini. Kurang lebih kayak gitu sih, kita sama-sama belajar aja. Ya, gitu. Oke, kita mulai aja yang pertama. Cardano Developer Portal. Ini merupakan web yang dibuat sama Input-Output Global dan juga kerjasama dengan Cardano Foundations, di mana teman-teman para developer bisa belajar basic dari sini. Kalau teman-teman lihat ada get started-nya, dijelasin Cardano itu apa, terus komponennya apa aja, harus install Cardano Node dulu, running Cardano Node-nya, terus install wallet-nya, bikin simple transactions, dan lain-lain. Tapi di sini juga kalau kalian lihat builder tools-nya, nah ini baik banget tools yang udah dibikin oleh komunitas maupun tools yang dibikin sama Cardano Foundations, tools open source library yang dibikin sama Input Output Global yang teman-teman bisa pakai.
Kalian bisa filter juga berdasarkan bahasa pemrograman yang biasa kalian pakai. Kalau saya, karena saya web developer, saya biasanya JavaScript atau TypeScript. Tapi kalau teman-teman Android developer, ya di sini juga ada Java atau Kotlin juga. Kalau yang C# bisa pakai .NET, yang Python juga ada Python. Misalkan saya filter ya, hari ini saya coba jelasin Mesh SDK. Ini open source library yang dibikin sama Martify Labs untuk kebanyakan untuk bikin front end part-nya dari suatu di apps, sama juga dia nge-support beberapa back-end stuff-nya di situ lah. Oke, kalau kalian mau lihat showcase-nya, di sini juga ada beberapa project yang udah dibikin oleh komunitas dan bisa dipakai, kayak Cardano Scan, ini Blockchain Explorer. Kalau yang belum tahu Blockchain Explorer itu apa, untuk ngecek history atau sejarah dari Genesis block sampai blok yang terakhir ada di Cardano. Terus kan saya coba buka Blockchain Explorer, karena Blockchain Explorer itu penting untuk teman-teman bisa tahu kita tuh lagi ada di blok keberapa, epoch keberapa, terus kalau kalian mau ngecek transaksi kalian sukses atau enggak, biasanya cek di Blockchain Explorer juga. Oke. Kurang lebih gini, untuk Cardano Developer Portals-nya, silahkan teman-teman cek sendiri. Mungkin Mas Valdian udah share juga di chat link-nya. Kalian bisa mulai dari sini. Kemudian saya akan jelasin sedikit tentang Cardano Academy. Mungkin bisa di-share juga link-nya, Mas Valdian. Buat teman-teman yang benar-benar nggak ngerti blockchain itu apa, mungkin kalian dari developer dari Web2 atau developer yang nggak tahu blockchain dan mungkin belajar tentang blockchain-nya terlebih dahulu, itu Cardano Foundations udah bikin course, dia punya departemen namanya Cardano Academy, dan mereka bikin course gratis untuk teman-teman bisa belajar mengenai fundamental blockchain. Jadi blockchain secara dasar, blockchain secara advance, kemudian blockchain di Cardano itu seperti apa. Kenapa teman-teman perlu ngerti hal ini? Karena banyak hal sebelum kalian bisa coding di Cardano, kalian harus ngerti dulu cara kerjanya blockchain itu seperti apa dan gimana cara transaksi di Cardano sama sistemnya Cardano itu seperti apa. Ini gratis. Kalian kalau ngelarin 4 modulnya, ada 29 unit di 4 modul itu, kalian akan dapat sertifikat ini, Cardano Blockchain Certificate Associate. Ini course-nya gratis, self-paced. Kalian belajar sendiri aja, bisa di HP atau bisa di website. Oke, kurang lebih kayak gitu. Saya udah beberapa kali ngejelasin mengenai Cardano Academy sih. Tapi kalian bisa cek sendiri aja. Saya nggak akan jelasin lebih banyak. Oke, lanjut dulu. Oke, kita mulai aja. Saya akan jelasin mengenai Atala Prism yang versi 2. Kalau pengen tahu Atala Prism itu apa, sebentar saya buat dulu. Sorry. Oke. Jadi ini ada websitenya atalaprism.io, mungkin bisa di-share juga Mas Fadrian. Jadi Cardano waktu itu input-output global kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Ethiopia untuk setiap ijazah atau raport atau ijazah sekolah maupun pendidikan untuk universitasnya itu pakai sistem DID, Decentralized Identifiers. Ini biasanya buat KTP, terus ijazah, apa lagi? Buat SIM, mobil, driver license, segala macam, pakai DID. Kenapa pakai DID? Satu, biar bisa dicek langsung ke blockchain bahwa ini credentials atau ijazahnya itu benar-benar nyata, karena banyak problem kayak ijazahnya dipalsuin lah. Misalkan saya sebagai apa ya, perusahaan yang lagi cari pekerja gitu, banyak yang masukin ijazah. Kalau pakai decentralized identifiers atau DID, itu kita bisa ngecek langsung ke blockchain apakah ijazahnya itu benar dikeluarin dari institusi yang benar gitu. Jadi langsung bisa diverifikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu saya ikut Atala Prism Pioneer Program tahun 2021 akhir. Untuk versi 1, waktu itu masih basic banget. Sekarang udah ada versi 2-nya. Tapi saya cek lagi, Pioneer Programnya belum buka batch baru. Itu ada tiga modul. Satu ya Foundations, untuk ngejelasin apa sih Self-Sovereign Identity, SSI, sama Decentralized Identifiers. Terus kemudian kalau teman-teman udah ikut itu, yang AP101, kalian bisa lanjutin lagi ke AP102 kalau kalian tertarik untuk bagian coding atau development-nya. Nah, di sini dijelasin
Atala Prism Suite-nya, gimana cara bikin PID dan Trust Identifiers, gimana cara issue credentials-nya, gimana cara kita sebagai institusi atau sebagai perorangan bisa verifikasi credentials yang dibuat oleh institusi tertentu melalui jaringan Atala Prism ini. Kemudian, kalau teman-teman yang bukan developers, misalkan teman-teman yang orang UI UX atau kalian product owner atau product manager, kalian bisa ambil course yang AP103 untuk bikin ini, untuk ngedesain. Gimana sih caranya untuk ngedesain aplikasi decentralized, gimana sih kolaborasi sama developers dan lain-lain. Jadi ada 3 course, ini semua gratis, cuman kelasnya lagi belum dibuka lagi yang batch barunya, saya lagi nungguin. Ntar kalau udah ada, saya akan informasikan ke kawan-kawan di Telegram. Nah, untuk kawan-kawan developer, mungkin bisa di-share linknya, Bro Valdrian, docs@atalaprism.io. Ini dokumentasi Atala Prism dari Input-Output Global yang versi kedua. Kalau kalian lihat di docs-nya, itu udah dijelasin juga nih, ada quick start guide-nya. Jadi self-sovereign identity itu apa, dijelasin di sini. Yang paling penting, saya coba jelasin singkat aja. Jadi, ada lembaga atau institusi yang jadi issuer, biasanya sih sekolah atau institusi pendidikan tinggi, kuliah, atau misalkan yang ngeluarin insurance, asuransi, itu biasanya ngeluarin juga kredensial, kalau kalian terdaftar di suatu asuransi tertentu, atau misalkan bank juga bisa, atau biasanya pemerintah sih government ngeluarin KTP. Keuntungannya pakai self-sovereign identity ini apa? Biasanya kalau kalian, misalkan contohnya, kalian masuk ke bioskop atau ke bar gitu, itu misalkan butuh ngecek umur, harus 18 tahun ke atas. Nah, kalau kalian tunjukin KTP kalian, kan kelihatan semua tuh dari nama, agama, status perkawinan, segala macam. Nah, kalau pakai DID, itu misalkan si verifiernya, si barnya itu, mereka cuma minta cuman perlu nama dan tanggal lahir aja kan. Nah, kalian tuh, dia cuma minta 2 itu. Jadi data-data kalian nih kayak yang di KTP, di kredensial KTP kalian, seperti alamat, segala macam, itu nggak kelihatan. Itu keuntungannya pakai self-sovereign identity atau decentralized identifiers ini. Itu sih salah satunya. Kedua, bisa langsung dicek di blockchain juga, data-datanya benar atau enggak, institusi yang ngeluarin itu benar atau enggak, scam atau enggak. Kan bisa aja kalian bikin kredensial sendiri, tapi nggak dikeluarkan oleh institusi yang terkait. Itu bisa juga jadi pemalsuan KTP, pemalsuan ijazah. Misalkan saya nih, mau apply kerja misalkan ke perusahaan yang top 10 gitu lah di Indonesia. Nah, saya bilang aja, saya bikin ijazah, saya nggak tahu beli di mana, saya kuliah di Oxford, atau saya kuliah di Amerika. Nah, kalau pakai kayak gini, itu langsung dicek apakah kredensial ijazah saya itu benar dikeluarkan oleh institusi pendidikan tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalian bisa baca aja di sini. Saya, ini udah ada flow-nya juga, gimana saya coba gedein, mungkin terlalu kecil. Jadi udah disediakan juga wallet SDK-nya sama Atala Prism. Kalau kalian mau bikin, dulu waktu masih versi 1, waktu saya ikut pertama kali batch 1, SDK-nya cuma ada Kotlin, pakai Kotlin. Jadi sekarang udah ada SDK-nya pakai TypeScript juga, buat jadi web developer juga bisa bikin wallet-nya. Jadi saya nggak akan membahas lebih detail sih ke coding di sini, karena program Atala Prism Pioneer yang versi 2 ini belum muncul. Kalau nggak salah akan muncul di pertengahan tahun atau di kuartal 3, ntar saya akan infokan lagi. Tapi teman-teman bisa baca aja. Kalau kalian mau bikin wallet yang bisa support Atala Prism atau self-sovereign identity di Cardano, itu sekarang udah ada nih, pakai TypeScript, pakai Swift, sama pakai KMM ini kalau nggak salah Kotlin juga deh. Sebentar coba cek. Ya, ini buat Android juga nih, JVM dan lain-lain. Jadi udah disupport kalau kalian mau bikin wallet atau mau bikin aplikasi yang harus generate wallet untuk support Atala Prism, udah bisa pakai 3 ini, TypeScript, Swift, sama Android. Oke. Di sini juga dia udah ngasih juga API-nya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai library-nya, ada API juga.
Di sini udah ada contoh-contoh dokumentasi REST API-nya, kayak get, terus apa nih, untuk post request-nya. Jadi bisa dibaca aja. Saya juga belum baca semuanya. Ini beda sama versi 1 yang dulu saya pelajarin, tapi saya pengen share aja sih ke teman-teman di sini. Dan di sini ada SDK-nya buat TypeScript. Kalian bisa buka aja. Di sini bisa kalian cek gimana cara install library-nya. Tinggal npm install @prism -wallet -sdk. Terus save di dependencies. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kurang lebih itu dulu. Sebelum saya masuk ke Mass.js, saya coba cek kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan sejauh ini? Oke, mungkin belum ada, karena ini saya cuma share informasi aja. Kita sekarang coba masuk ke sesi saya yang terakhir, Mass.js. Mungkin ini agak lama, sekitar 30 menit. Kita mau langsung coding. Saya hari ini pakai Visual Studio Code. Jadi buat teman-teman yang ingin coba, silahkan install Visual Studio Code buat code editornya. Mungkin bisa dibantu share juga ini. Kalau kalian mau pakai code editor lain juga nggak apa-apa. Saya pakai Visual Studio Code karena ini gratis dan juga ini yang banyak dipakai sama orang-orang di luar sana. Saya biasanya selain pakai Visual Studio Code, saya pakai IntelliJ IDEA juga sih. Oke, jadi saya mau jelasin hari ini beberapa fitur dari Mass.js. Jadi Mass.js ini apa? Mass.js ini merupakan software development kit atau SDK untuk ngebangun Web3 di Cardano. Ini yang bikin siapa? Yang bikin Martify Labs. Kita kebetulan kenal orangnya, si Jingles. Nah, dia juga udah nyediain React komponen. Jadi kalau teman-teman web developer yang pengen bikin Web3, dan kalian biasanya pakai React, udah disediain React komponen untuk bikin tampilan seperti ini nih, Connect Wallet. Nah, ini dibikinin sama dia, jadi tinggal langsung dipakai aja. Kemudian, kita juga udah bisa bikin transaksi pakai ini, library-nya, Mass SDK Core-nya. Jadi kalian mau ngirim ada atau mau ngirim token native asset, itu juga bisa. Biasanya kan kita pakai Cardano CLI ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih baru, saya coba mana sih? Sebentar ya. Biasanya kalau di Cardano itu segala sesuatunya kan harus pakai transaction ya. Nah, itu kemarin di pertemuan yang bulan Januari sama Februari, kita udah jelasin untuk transaksi itu kita pakai Cardano CLI ya basicnya, Cardano Command Line Interface. Mungkin bisa di-share juga, Mas Valdrian. Bentar, harusnya ada di Cardano Developer sini deh. Kalau kalian ke Get Started di Cardano Developer Portal, itu salah satu komponennya adalah ya ini. Sebenarnya basicnya kan semua command line interface. Jadi kalau ini Cardano minus CLI. Tapi kalau kalian main di terminal ya kurang lebih harus kayak gini kan. Bikin transaksi inputnya apa, outputnya apa, masukin payment address, dan lain-lain. Nah, udah banyak tools yang dibikin oleh komunitas, misalkan di Python ya. Jadi kalau nggak salah ada nih Python modul atau Cardano, atau misalkan di JavaScript, sorry, buang dulu Python ya. Jadi kayak Cardano CLI.js, ini sebenarnya cuma wrapper aja. Yang tadi kalian harus tulis di terminal, kalian sekarang bentuknya bisa jadi seperti ini nih, kayak untuk nge-generate address, ini semua udah di-wrap. Nah, yang si Mass.js lakukan kurang lebih juga sama. Dia bikin library yang nge-wrap Cardano CLI ke dalam library-nya dia. Nah, enaknya pakai Mass.js apa? Dia juga udah nge-support Next.js. Terus bisa udah integrate sama service kayak Maestro, Koyos, Blockfrost, sama Okmios. Kita udah ngebahas mengenai Blockfrost di bulan kemarin. Saya jelasin mengenai Blockfrost. Blockfrost itu apa? Saya coba share dikit. Jadi Blockfrost itu adalah suatu service Cardano API yang dibikin sama timnya Blockfrost. Jadi teman-teman misalkan, nah, documentation. Kalian pengen tahu sekarang itu kita ada di
slot keberapa, kita ada di blok keberapa, kalau kalian mau ngirim transaksi, itu udah, bentar ya, ada API ininya juga. Mana sih API-nya? Bulan kemarin saya jelasin mengenai Blockfrost.js, jadi si Blockfrost sendiri juga udah ada SDK-nya untuk JavaScript, Haskell, Java, Swift, Kotlin, Arduino, PHP, sama Crystal. Jadi teman-teman bisa cek aja di dokumentasinya Blockfrost. Bentar sih, mana sih dia? Jadi kalau pakai Blockfrost, kalian tuh nggak perlu install Cardano Node, karena kita pakai jasanya dia untuk ngirim dia, sorry. Bentar ya, linknya terlalu banyak, bingung. Mas Fadlan, boleh bantu cekin itu nggak? Resep ya dokumentasinya Blockfrost. Oh, oke. Bentar. Yap. Oke. Oke deh, saya langsung mulai aja tadi ke ke Mas.js ya. Jadi intinya dia udah nge-support juga untuk integrasi sama service kayak Blockfrost. Jadi kalian nggak perlu install Cardano Node sendiri dan ngerunning Cardano Node-nya di laptop kalian atau di mesin kalian. Jadi tinggal pakai Blockfrost aja, terus masukin API key-nya, terus kan bisa nembak langsung ke, udah di-share ya Mas Fadlan? Belum. Oke, saya lanjut dulu aja. Udah saya share linknya. Oke, thanks. Saya coba buka dulu. Yang sebelah kanannya ada ininya sih, apa? Get post-nya, get request, post request. Oke. Ya udah. Ntar saya coba cek dulu deh. Kalau nggak bisa nonton YouTube yang bulan kemarin. Saya lanjut dulu aja. Tadi sampai mana? Tadi sampai Mass.js ya. Nah, jadi kenapa pakai Mass.js? Karena dia udah support banyak hal. Terus dia udah wallet integrations juga, udah support. Ini yang ntar saya jelasin si app wallet ini. Jadi kalau kalian lihat di websitenya Mass.js, itu dia ada banyak fungsi untuk ngirim aset, untuk interaksi sama smart contract, bisa minting sama burning aset, untuk udah ada code-nya juga buat staking sama delegasi di stake pool. Ada React komponen juga, kayak UI komponennya. Coba kita lihat sebentar. Nih, misalkan kalian mau nge-staking ya, itu juga udah, ya intinya sih udah banyak library yang udah di-support, yang ada di dalam ini si Mass.js. Hari ini kita mau belajar tentang gimana ya cara kalian nge-generate mnemonics atau seed phrase di BIP 39. Jadi hari ini saya pakai library Mass.js ya. Ini udah dikasih contohnya di kanan. Misalkan kalian tinggal klik ini dia ngejerat 24 seed phrase-nya. Kayak gini sih. 24 kan? Yep. Terus habis itu ntar akan saya jelasin gimana cara dari seed phrase itu kalian bisa nge-restore atau nge-load walletnya lagi. Jadi ada 3 cara. Satu pakai seed phrase, kedua pakai private key di BP32. Kemudian terakhir kalau kalian bikin generate wallet dulu pernah di Cardano CLI, itu kan ada payment signing key-nya sama stake key-nya. Gimana cara kalian bisa nge-loading wallet pakai payment key sama stake key-nya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi buat teman-teman bisa mulai, pertama teman-teman harus install dulu library-nya. Yang library yang hari ini saya pakai, si core-nya aja, karena saya nggak mau bikin tampilan UI-nya. Kita mau ngomongin backend aja. Recording-nya ada nanti di YouTube.
bisa silakan cek aja YouTube Komunitas Cardano Indonesia. Kita ada playlistnya untuk komunitas developer Cardano Indonesia. Mungkin Bro Valdran bisa share juga ke Mas Nanda. Thank you. Oke, jadi buat teman-teman, silakan membuka aja. Saya coba close dulu. Kalian buka aja Visual Studio Code, terus bikin aja folder kosong. Kebetulan saya sudah ada. Kemudian kalian tinggal masuk ke terminal kalian atau ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian install dulu library-nya. Ini, copy aja lah. npm install yang core-nya aja cukup. Kalau mau install yang React-nya juga nggak silahkan, tapi kita nggak pakai hari ini. Jadi tinggal klik enter, npm install at messsdk/core. Install dulu. Kebetulan saya udah install, tapi saya install ulang lagi nggak apa-apa. Ntar di package JSON-nya udah ada nih di dependencies-nya, library-nya. Oh ya, untuk teman-teman sambil nunggu install library, kita di meetup yang developer ini kita lebih ngebahas mengenai gimana cara kita sebagai developer bisa pakai library open source, software development kit yang udah dipakai yang udah dibuat oleh kawan-kawan komunitas global. Jadi kita bisa bikin di apps sama smart contract. Jadi kita ngebahas juga nanti ke depannya, bulan depan, gimana cara bikin smart contract pakai ICANN. Mungkin ntar bisa dijelasin juga sama Mas Fadlian gimana cara bikin smart contract pakai Bluetooth dan lain-lain. Kalau teman-teman tertarik untuk pembahasan lebih ke arah update project baru tentang tata kelola atau governance atau gimana ada wallet baru, ada stablecoin baru, itu kita juga ada meetup bulanan, diskusi mengenai ekosistem Cardano, itu silahkan cek aja di meetup grup kita. Oke, itu atau recordingnya kalian bisa tonton juga di YouTube channel kita, Komunitas Cardano Indonesia, ada playlistnya untuk yang diskusi mengenai ekosistem. Oke, ini udah keinstall. Kalau udah keinstall, harusnya di package JSON kalian ada dependencies-nya, si core ini, MessSDK core. Terus kalian bisa aja nih, saya sih bikin folder biasanya source, src. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kita bikin new file, misalkan test.js. Kebetulan karena saya web developer, saya bahasnya pakai JavaScript ya. Buat teman-teman yang lain, kalau kalian Java developer, ada juga SDK-nya buat Java. Oke, kita mulai aja nih, udah kosong. Kita mulai dari app wallet. Oke, pertama kalau di JavaScript, kan ini kan ada library-nya si Mesh SDK. Ini ada dikasih contoh di sini. Kalian import dulu komponennya atau modulnya di atas, siap wallet ini. Lupa kalau harus import itu, kalian harus ngetikin ya di package-nya, type modul. Kalau nggak, biasanya error sih. Kemudian kita mau nge-generate wallet baru. Nge-generate mnemonics atau nge-generate seed phrase. Tinggal klik ini, app wallet, terus functionsnya brew, buka kurung, tutup kurung. Kita simpan di variabel mnemonics. Terus ntar kita console log aja. Console log ini untuk ngeliat di bawah ini di terminal isinya apa aja sih. Oke, kalau udah di save, terus kita tinggal kalau di JavaScript atau kita di Node.js cara ngerunningnya, kita masuk dulu ke folder saya ke src ini, tinggal node, terus kalian ketik file kalian test.js kalau di saya, atau misalkan yang lain juga bisa. Oke, di running. Nih, udah ada proses 3 kali itu, 3 kali 8, 24 seed phrase-nya. Disimpan dalam array. Oke. Ini kalau kalian biasanya kayak Eternal ya. Saya coba buka Eternal Wallet yang di browser wallet nih. Biasanya kan kalian bisa nih add wallet baru, terus create new wallet kan. Terus misalkan kalian bikin wallet baru lah. Pasti habis itu kalian disuruh nyimpan 24 seed phrase. Nah, si Eternal Wallet juga sama. Dia akan pakai
dia akan nge-generate mnemonics berdasarkan BIP 39, kemudian ngeluarin 24 seed phrase. Ini yang ntar teman-teman tampilin kalau misalkan si Pak Adrian atau teman-teman mau bikin wallet, misalkan wallet Indonesia atau wallet apalah namanya, wallet X. Ya ini salah satu fungsi yang teman-teman harus pakai sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, kan disimpan di mnemonic. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini saya coba copy dulu ya. Nggak usah di copy, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu fungsi fitur yang App Wallet bisa sediakan. Kedua, yang saya mau jelasin, oke kita udah punya seed phrase-nya. Terus gimana caranya dari seed phrase ini saya bisa load wallet saya untuk dapetin salah satu address atau UTXO yang ada di wallet saya. Oke, kebetulan di sini udah dijelasin juga sama si Mesh.js. Kita pakai kita harus menggunakan salah satu provider karena kebetulan di laptop saya nggak ada Cardano Node. Jadi untuk menggantikan Cardano Node, saya harus pakai Blockfrost atau Maestro atau Koyos. Kebetulan saya pakai Blockfrost aja. Sebentar, saya masukkan dulu ke sini. Blockfrost provider, kemudian saya harus masukin API key saya. Oke. Nih, Blockfrost API key. Nah, ini saya dapat dari mana Blockfrost API key-nya? Jadi kalian harus ke Blockfrost dulu. Oke. Mungkin bisa di-share linknya, Blockfrost-nya, Mas Valdrian. Jadi Blockfrost ini merupakan, sekali lagi, service Cardano API untuk bisa connect ke Cardano Node. Kurang lebih kayak gitu. Ini gratis, tapi yang versi gratisannya itu hanya bisa nembak 50.000 request per harinya. Atau 1,5 juta request per bulannya. Menurut saya sih cukup, dan hanya bisa satu project aja. Oke, saya masuk aja ke dashboard saya. Kalian ntar tinggal add project aja, cuma bisa nambah satu project. Dan saya juga runningnya di pre-production. Jadi kalau di Cardano itu sekarang ada 4 network. Mainnet, main network itu yang kalian biasa lakukan. Kalau mau transaksi, terima ada. Itu biasanya di main network. Kemudian ada pre-production testnet, itu buat kita testing. Kemudian ada juga preview, tapi preview ini biasanya buat ngetes fitur-fitur yang si input-output global lagi keluarin. Sekarang ada juga testnet keempat namanya SanchoNet untuk ngetes fitur-fitur governance. Jadi untuk tata kelola sih. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini APK-nya saya copy ke si preprod ini. Kemudian kalian masukin ke sini. Kalau nggak salah saya udah copy ada di sini juga. Ya aja. Oke. Biasanya kalian nggak langsung taruh di sini ya. Biasanya kalian simpan dulu di file lain yang nggak 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 muncul langsung di sini lah, nggak di coding kalian. Biasanya kalian simpan di file lain, kemudian file itu di env biasanya. Tapi biar cepat saya langsung masukin di sini aja stringnya. Kalau udah, kita close dulu ini. Mana tadi? Kita ada generate wallet, sekarang kita mau loading walletnya. Oke. Gimana cara nge-loading wallet? Ini ada fungsinya, kita tinggal copy aja. Sini. Sambil saya coba jelasin ya. Jadi, ini new app wallet, terus kalian masukin parameternya. Network ID, kalau 0 itu testnet. Saya coba tulisnya ya. Testnet pre-production itu 0. Kalau mainnet itu 1. Sebentar kayak gini dulu. Kemudian fetcher sama submitternya. Fetcher itu untuk ngambil data. Untuk get, submitter kalau kita mau ngepost atau kita mau puts dan lain-lainnya. Ini pakai blockchain yang kita pakai, si Blockfrost. Oke, udah. Terus caranya, kalau kalian punya seed phrase, itu type-nya di dalam key-nya ini, type-nya ganti jadi mnemonics, terus masukin 24 kata di sini. Saya coba copy aja di sini. Ini tinggal saya ganti. Type dulu. Nah, jadi tinggal masukin aja nih, 24 katanya. Terus habis itu ntar di bawah saya coba konsolok aja.
Sebentar, sorry. Ini kan walletnya udah ada. Terus misalkan kita mau ngambil salah satu address kita. Ini saya copy dulu. Taruh di sini. Jadi walletnya tadi kita udah bikin. Udah kita load ke suatu variabel namanya wallet. Untuk bisa diganti lah, misalkan jadi Andreas wallet gini. Terus dari Andreas wallet ini kita ngambil salah satu address. Kita simpan di sini deh. Misalkan address. Kita kasih namanya kayak gini aja biar gampang. Kita console log lagi. Biar kita bisa tahu address kita tuh apa sebenarnya. Oke. Yang ini saya coba hilangin dulu ya. Kita udah nggak perlu lagi yang itu. Saya save. Terus kita running aja. Not specific test.js. Kita lihat. Nah ini address saya. ADDR, test1, segala, dan lain-lain. Ini salah satu address yang tadi udah kita dapat dari ngeloading seed-phrase atau restore dari seed-phrase. Nah, kita coba cek, benar nggak sih nih? Saya pakai salah satu blockchain explorer, si explorer.io. Banyak blockchain explorer lainnya juga, tapi saya biasanya pakai ini. Sorry, saya harusnya pakai yang pre-pro. Saya ganti yang pre-production dulu. Bisa juga pakai Cardano kan? .io juga sih. Jadi masing-masing blockchain explorer biasanya mereka punya netnya juga, kayak pre-prod, pre-productions, mainnet, Sanchonet juga ada, sekarang udah disupport sama, nih kalian bisa pilih sih, mainnet, pre-prod, atau preview. Kebetulan karena sekian belum support yang Sanchonet. Coba saya masukin, tadi, apa nih, payment address saya. Kita coba search, ada di sini. Cuman nggak ada balance-nya kan, karena kita baru bikin. Nah, kalau kalian pengen dapat adanya, itu kalian bisa pakai faucetnya pre-production testnet. Di Cardano Docs ada testnet faucet. Kalian tinggal masukin aja nih. Pilih pre-production testnet, terus nerima tes ada, T ada, kemudian masukin wallet kalian. Kalau kalian klik request fund, itu ntar biasanya masuk nih ke address kalian. Kebetulan hari ini saya udah coba contohin di bulan kemarin, jadi saya nggak akan contohin lagi. Kita lanjut aja, hari ini kita lebih ngebahas gimana cara generate seed phrase 24 kata itu, sama gimana cara nge-restore dari seed phrase tersebut, maupun kalau kalian punya payment key atau stake key. Nah, saya coba jelasin dulu, itu ada di mana tadi? Sorry. Nah, ini. Jadi kalau kalian buka developers Cardano.org, itu di sini jelasin nih, CMS.js. Kalian itu ada 3 cara nih kalau mau nge-loading suatu wallet. Satu, kalau kalian udah pernah generate payment key sama stake key, dipakai Cardano CLI, pakai terminal, itu kalian bisa nih pilih key-nya, type-nya CLI, masukin payment key-nya sama stake key-nya. Ntar wallet-nya akan di-restore ke sini. Cara kedua, yaitu tadi pakai mnemonics atau seed phrase, masukin 24 kata, pilih type-nya mnemonics, masukin di array-nya ini 24 kata kalian, kemudian kalian bisa restore wallet-nya. Yang terakhir, kalau kalian punya BEP32 atau ini BCH32 private key-nya, itu kalian bisa pakai type-nya root. Dari root, masukin private key kalian di sini, kemudian ntar kalian akan nge-restore wallet kalian di sini. Nah, buat yang belum tahu BCH32 itu apa, itu, sebentar, ini, BIP32 keys. Gimana cara dapetin BIP32 private keys sama public keys, itu caranya dijelasin di sini. Saya belum pernah coba, tapi dari, sebentar. Nih, kalau kalian punya 24 seed phrase ini kalian ada
library BP39 itu akan merubah dari mnemonic sekalian 24 kata itu ke entropy. Nah, kalau udah, ntar dia akan mengeluarkan itu tadi, yang di atas ini. Dapetin ini. Sekian, 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 sekian. Nah, itu taunya dari mana? Penggunanya buat apa? Kalau kalian ke wallet Eternal, kalau kalian pilih wallet, ini bisa juga dicek di wallet settings. Nih, buat export account public key. Kebetulan yang private key-nya, mereka nggak ada fiturnya untuk export private key. Private key-nya pakai mnemonics itu, mnemonics 24 kata. Tapi kalau kalian mau export account public key, itu bisa nih. Ini nih, ACCT dan sekian-sekian atau yang nih, expo atau ini, tiga inilah, buat public key. Gunanya buat apa sih export account public key? Jadi misalkan kita punya satu wallet yang dipakai buat sebuah organisasi. Misalkan Komunitas Sekarang Indonesia. Nah, itu yang bikin saya. Tapi teman-teman saya, misalkan kayak Valdrian, ingin monitor, tapi dia nggak bisa sign transactions, nggak bisa ngirim apa-apa, cuma bisa generate public key-nya doang buat terima address. Nah, itu kalian bisa share ini, export public key-nya atau account public key ini. Jadi ntar kalau si Valdrian masukin ini, kemudian diimport, ini ada fitur add wallet, import, pakai ini public account key, dia cuma bisa jadi read only wallet doang. Jadi si Valdrian cuma bisa ngebaca doang transaksi. Dia bisa ngeliat semua transaksi yang masuk, history yang masuk, tapi dia nggak bisa nge-sign transaction. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dulu, saya coba jawab dulu ya. Ada pertanyaan dari Andi Gunawan. Kalau pakai 24 kata, itu kan private kita expose dan wallet kita bisa dicuri. Ada cara lain kah? Di-expose kemana ini maksudnya? Biasanya kalau kalian generate 24 kata, itu kan hanya muncul di layar kalian. Terus kalian catat di kertas. Makanya jangan taruh di cloud, jangan taruh di HP, jangan taruh di laptop kalian. Kan terusnya di kertas aja. Nah, kalau si Eternal, ini kan wallet buatan komunitas. Ya sebenarnya kita juga kayak harus taruh kepercayaan ke mereka juga, bahwa setiap kali kita bikin wallet, itu seed phrase-nya mereka nggak simpan. Kayak gitu. Baik juga orang yang bikin wallet, terus wallet scam gitu, mereka generate 24 seed phrase, kalian catat, tapi mereka juga catat, begitu kalian masukin ada ke wallet kalian, ke address kalian, begitu mereka ngeliat ada transaksi, bisa aja wallet kalian dicuri. Itu sering kejadian juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau seed phrase, ya itu kalau kertas, kalian catat di kertas, kertasnya dicuri orang, ya udah, wallet kalian hilang. Jadi kalau di dunia kripto, selalu ya itu, segala resiko kalian tanggung sendiri. Bedanya sama bank. Kalau bank, biasa ada insurance segala macam. Kalau di kripto, ya private key kalian simpan sendiri. Kalau ada kerugian, ya tanggung jawab kalian sendiri. Harus berhati-hati, selalu do your own research dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di sini saya cuma ngejelasin gimana caranya kalian, sebenarnya kalau kalian mau dan nggak mau tergantung sama wallet yang ada di luar sana, ya ini, pakai Cardano CLI, kalian generate sendiri, kemudian kalian transaksinya ya di terminal. Basicnya kan kayak gitu, Bitcoin dulu. Transaksinya di terminal cuma kelihatan kata-kata kayak gini doang. Nah, sekarang ya udah diperbagus menjadi ada user interface seperti ini. Kalian juga bisa buat sebagai developer, kalian mau bikin wallet kalian sendiri ya silahkan. Kita cuma ngejelasin library yang dipakai untuk ngebangun sebuah wallet, atau kalau kalian di backend aja ya, pengen bikin wallet kurang lebih kayak gitu, sama nge-restore. Oke, semoga ngejawab Mas Andi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat, terus saya akan coba di sesi Q&A. Habis itu tadi saya sampai mana ya? Oke, ini. Jadi ada 3 cara untuk nge-restore wallet kalian. 1, pakai 24 seed phrase. Kemudian kedua pakai payment key sama stake key dari Cardano CLI. Ini yang nanti Mas Valdrian akan coba jelasin, atau udah pernah dijelasin kali sebelumnya. Sama terakhir kalau private key. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Mas Tony Febi. Apa resiko terbesar kalau buat wallet di situ, Mas? Buat wallet di mana nih? Buat wallet di coding sini, yang ada resikonya.
ini kan di mesin kalian sendiri, kecuali mesin kalian kena malware segala macam, atau ada yang record ini kalian. Resikonya itu aja sih. Kalau resiko pakai wallet buatan komunitas, ya itu. Kalau walletnya itu wallet scam, ya kalian bisa kehilangan bisa kehilangan aset kalian. Makanya kalau saya sih saranin selalu pakai wallet yang dibuat oleh input-output global, contohnya kayak Les Wallet ini. Sebentar, kita buka aja nih Cardano Cube deh. Mungkin bisa di-share Mas Fardian Cardano Cube-nya. Jadi di Cardano Cube ini kan list project-project yang ada yang jalan di atas blockchain Cardano. Di sini ada bagian wallet. Ini walletnya ada banyak nih, kayak Les Wallet buatan input-output global, itu bisa kalian, ya kurang lebih percayalah, karena mereka yang bikin Cardano. Eternal komunitas, Rain Wallet komunitas, sisanya komunitas lain Daedalus, Les, sama Yoro punya Murgo. Trezor sama Ledger itu hardware wallet, sisanya ya tergantung kalian mau percaya atau enggak sama wallet lain. Kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi ya, pastikan laptop kalian nggak ada malware-nya, pastikan nggak ada orang yang di belakang kalian ngeliat pas kalian generate wallet, dan pastikan kertas yang kalian tulis 24 seed phrase-nya aman. Kurang lebih kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu ya, karena waktu udah tinggal 13 menit lagi. Jadi hari ini saya cuma jelasin gimana cara generate wallet, terus cara restore-nya. Oke, nih saya coba jelasin dikit lagi beberapa fitur lainnya. Kayak misalkan kita mau ngedapetin address kita, sama pengen ngecek ini, Stake. Kita coba masukin ke bawah, sini. Nah ini, misalkan apa nih, reward address. Kalau kalian delegasi, pengen tahu stake kalian apa, bisa cek juga di sini. Jadi ada fungsi namanya get reward address untuk ngeliatin stake kalian seperti apa. Kita coba cek aja. Nah, ini kan tadi udah saya jelasin. Saya pakai Blockfrost untuk nembak request ke Cardano node-nya si Blockfrost. Kemudian ini saya mau nge-restore dari 24 seed phrase saya. Saya kebetulan di testnet, pre-production, saya nggak di mainnet. Saya simpen itu ke Andreas Wallet variabelnya. Kemudian di Andreas Wallet ini udah ada fungsi untuk dapetin salah satu address saya. Kemudian kita pengen juga ngecek reward address. Reward address ini address staking saya sih. Oke, kita coba save dulu. Jalan lagi di node test.js. Oh, sorry. Oke, namanya salah. Andreas. Oke, ini kelihatan di sini nih. Payment address saya yang tadi. Kemudian ini reward address saya nih, stake-nya. Stake underscore ts1 sekian. Kita bisa cek juga di Explorer. Coba ya, saya coba pakai ini aja deh. Pre-prod-nya sih sisi Explorer. Kita coba blockchain Explorer yang berbeda. Nah, masukin aja stake-nya. Oh, sorry, saya salah masuk ya. Ada slash-nya tadi. Oke, nggak ada karena saya belum delegasi. Biasanya kalau sebentar, saya coba kirim. Kalau kalian udah delegasi, staking-nya biasanya ntar muncul sih di sini di pre-prod. Kebetulan saya belum delegasi, tapi kan kita udah punya nih staking-nya. Kalau kalian mau delegasi ini staking-nya ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, sebenarnya banyak lagi fitur-fitur lainnya dari Mesh.js. Kita nggak mungkin satu sesi kelar bahas semua. Saya hari ini cuma ngebahas gimana kalian generate wallet sama restore, terus dapetin payment address, stake address. Saya coba deh salah satu fungsi dari Mesh.js lainnya. Ini ada nih di sini. Kalau kalian klik Utilities Resolver, ini fungsi yang kalian butuhin ketika nge-build di apps. Ini ada slot number sama epoch number kalau kita ke bawah. Buat yang belum tahu,
di Cardano satu epoch itu kurang lebih 5 hari. Setiap satu epoch udah selesai, itu reward kalau kalian delegasi akan dikirimkan langsung ke wallet kalian. Nah, biasanya kita sebagai developer, kita juga harus tahu nih, kita lagi ada di epoch keberapa. Misalkan kalau dari Blockchain Explorer kita dibilangnya, kita lagi ada di epoch ke 131, sekarang di slot 462550 nih. Ya kan? Nah, bener atau nggak sih kita jangan percaya sama UI-nya aja nih. Bisa aja UI-nya bohong, user interface-nya. Nah, kita harus biasanya cek lewat Cardano CLI. Tapi karena saya nggak punya Cardano Node lagi running di tempat saya pakai Blockfrost, terus saya coba, saya delete dulu deh yang saya nggak butuhin. Nah ini, pakai Resolver, kita copy aja, copy langsung aja ke sini. Saya hanya butuh ini, modul si resolve epoch number, kemudian saya bawah dulu, kemudian masukin. Pengen tahu kan epoch keberapa? Nah, karena kita di preprod, kita masukin parameternya preprod, kemudian kita konsolok aja, saya copy aja. Saya tulis aja current epoch. Terus kita masukin aja nih, epoch ke ini. Oke, save dulu. Kita running, node.test.js. Sebentar, ini kenapa nggak muncul? Oh, belum saya save, sorry. Save dulu, running lagi. Kelihatan nih, sekarang kita ada di epoch 131. Benar nggak sih epoch 131? Kita cek aja nih di salah satunya. Nih, kita benar di epoch 131 sekarang. Ini di pre-productions ya, bukan di Cardano mainnet. Kalau kalian pengen ngecek sekarang lagi di slot keberapa tuh juga bisa. Tadi ada di resolvernya. Oh, sorry. Kita cek aja nih, slot, ambil resolve slotnya. Oke, baik. Ini, copy dulu. Ke atas kita udah disediain juga nih modulnya, resolve slot nomor berapa, terus kita tinggal copy aja code-nya. Kita ke bawah. Sebenarnya kan bisa ngetik sendiri juga. Ini kan udah disediain tadi, resolve slot nomor berapa, terus cek aja langsung. Masukin aja parameternya, pre-production, pre-prod. Kemudian di save di suatu variable namanya slot, terus kita langsung konsolok aja. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut slot itu apa, epoch itu apa, silahkan cek Cardano Academy, ntar dijelasin di situ semua hal-hal yang fundamental ini sih. Kita nggak akan bahas di sini karena terlalu lama. Jadi saya cuman, nah ini dikasih tahu current slotnya di 54996829. Apakah benar, kita cek. Ya udah jalan lagi sih. Sebentar, ini pre-prod kan tadi yang saya masukin. Sebentar ya, cek dulu. Resolvernya bisa pindah pre-prod, coba dicek. Ya, kurang lebih sama, kayak gini. Jadi banyak fungsi yang udah disediain sama si Mesh.js. Kalau kita mau ngecek stack address, slot, dan lain-lain. Ini dari. Jadi kalian bisa cek sendiri sih. Kita di sini ingin share aja open source library yang dipakai yang tersedia dan dipakai sama developer Cardano kebanyakan di sana. Jadi teman-teman juga bisa coba dan pakai. Kurang lebih gitu. Ntar ke depannya kita akan coba jelasin juga cara pakai React Component. Jadi kalau teman-teman mau bikin front end-nya pakai React dan Next.js, ini ntar Mas Valdian bisa jelasin juga. Terus ntar kita coba integrasi smart contract ke di apps kita. Di sini juga udah ada guide-nya. Ini integrating smart contract udah ada guide-nya. Setup dulu mesh-nya, terus kalian tinggal integrasi aja nih seaborn dari smart contract kalian dan lain-lain. Protoscript-nya udah ada semua di sini. Kurang lebih kayak gitu. Saya coba jawab pertanyaan dulu deh.
Ada pertanyaan dulu kah? Dari Mas Faldan mungkin ada pertanyaan? Oke, dari Phrase ya. halo. Dari mulai generate seed phrase sama sampai keluar address-nya itu flow-nya gimana ya di codingnya tadi? Oke, pertama kan kalian tadi ada library-nya, Mesh SDK core ini yang kita pakai dari Mesh.js. Itu kan harus install dulu, pakai npm install at Mesh.js SDK/core ini. Itu tadi tutorialnya ada di depan. Nih di get started-nya aja deh. Manual installation. Kalian tinggal install aja. Ini yang core-nya. Oke. Untuk JavaScript atau Node.js developer ya. Kemudian kalian bikin aja suatu file JavaScript, misalkan test.js. Kalian import yang kalian mau pakai siap wallet ini. Saya juga butuh block Frost provider. Kemudian ada fungsi ini untuk bikin untuk sorry, bukan ini. Untuk nge-generate tadi itu ini aja, saya buka yang lama. Ke bawah dulu deh. Ini. Kalau pengen nge-generate mnemonics, cuma perlu ini aja. Panggil siap walletnya, modul app wallet, terus panggil fungsinya, bro. Udah, simpan di suatu variabel, kalian dapat nih 24 katanya. Oke? Kalau kalian ada 24 katanya, kalian tulis aja di kertas, atau tadi saya langsung copy aja dari sini. Misalkan ini kan cuma tes pre-prod aja. Biasanya sih ditulis di kertas kalau di mainnet. Kemudian kalian bisa console log untuk melihat kayak di bawah ini di terminal. Kalau udah, kan kalian mau pakai nih walletnya buat ngeliat payment address, atau untuk menerima duit, atau ngirim duit, untuk melakukan transaksi. Nah, gimana sih cara nge-restore wallet? Karena ini salah satu fungsi yang dibutuhkan kalau kalian ke Eternal atau wallet apapun, Let's Wallet segala macam, pasti ada fungsi dong buat nge-restore wallet. Misalnya kalian mau pindah wallet segala macam. Nih ada fungsi restore wallet kan. Kita pakai yang 24 kata ini, terus kalian bisa bikin UI-nya sendiri. Bisa bikin UI kayak gini, tinggal masukin 24 katanya. Nah, tapi kalau kalian klik continue, itu fungsi di belakangnya apa? Fungsi di belakangnya adalah ini. Kalian pakai fungsi ini, siap wallet ini, bikin new, terus tersimpan di variable wallet, atau Andreas wallet, atau apapun lah, terserah namanya. Itu, pilih network ID-nya, 0 untuk pre-production, 1 buat mainnet, kedua, karena kita nggak pakai Cardano node, langsung saya pakainya blockchain, tadi apa? Saya pakainya si Blockfrost provider. Ya udah, saya pakai blockchain providernya Blockfrost, masukkan API key Blockfrost saya. Kemudian itu sebagai fetcher untuk sama submitter. Kemudian kalian mau restore-nya kayak gimana? Saya pakai yang mnemonics. Mnemonics, kemudian masukin 24 kata. Nah, wallet kalian akan di-load ke variabel ini, ke wallet ini. Nah, kalau kalian udah punya wallet itu, kalian bisa pakai fungsi lainnya. Kayak untuk dapetin payment address, salah satu address kalian. Kalian bisa lihat nih di bawah nih, address-nya nih, ADDR sekian, sekian, sekian. Itu kalau untuk mau ngelakuin transaksi lainnya di Mesh.js, bisa kemudian dapetin staking key-nya. Kurang lebih itu aja sih. Kalau Epoch segala macam kan nggak ada hubungannya sama wallet. Tapi itu salah satu fungsi lain yang bisa digunakan juga di Mesh.js. Kurang lebih itu aja. Ada lagi pertanyaan dari Mas Valdrian? Ya, ini berjalan di Menarik tengah. ya ini, berarti ternyata aplikasi wallet yang suka kita pakai ketika generate mnemonic, terus import, ternyata codingannya kayak gini gitu ya. Ini ada pertanyaan Oke. dari Mas Wida Praponco. Apakah ini berjalan di tengah? Iya, Mas. Ini sekali lagi saya ulang lagi. Kita jalan di testnet pre-production. Di Cardano ada empat network. Main network. Itu kalau kalian mau main network, kalian pilihnya satu ya. Itu ada penjelasannya di, bentar, saya hide dulu. Mana nih? Di sini nih. 0 untuk testnet, 1 untuk mainnet. Itu ada nih. Kalian bahkan bisa dapetin get.
network ID. Ini ada di browser wallet, tapi saya nggak jelasin hari ini. Browser wallet juga salah satu fungsinya yang disupport sama MSJS juga. Jadi misalkan kalian pengen ngecek nih, ada wallet apa aja sih yang install di Google Chrome saya. Nih, browser wallet, get installed wallet. Kalau kalian run, dia bisa tahu nih, di Google Chrome saya install Eternal. Saya ada install Les Wallet, saya ada install Yoroi. Dia juga bisa ngecek wallet-wallet lainnya kayak Vesper, kemudian apa lagi sih? Ada Gero Wallet, itu bisa kelihatan munculnya di array-nya ini. Array terus ada objek, namanya apa, kita bisa dapat juga image-nya, dan itu ntar bisa kalian tampilin. Nah, kemudian ada fungsi juga nih, kalau pakai yang browser wallet, itu bisa nih, dia langsung lihat tuh. Kelihatan kan? Di wallet saya ada Eternal, ada Last Wallet, ada Yoroi. Misalkan saya connect ke Eternal nih. Saya klik, oh ini buat ini doang. Kalau mau dapetin balance juga bisa sih. Ntar saya pindahin dulu. Ini kayaknya dia di pre-productions ya. Saya pindahin dulu ke pre-productions. Oke, udah. Oh, nggak ada wallet di sini. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalian banyak banget hal-hal yang bisa dilakuin di sini kayak dapetin balance. Kalau kalian udah ada wallet di Eternal, less wallet di Chrome extension, atau ngedapetin collateral segala macam, udah fungsinya udah dibuatin semua. Tinggal kalian pakai aja untuk bikin di apps kalian. Bikin di apps yang paling mudah itu, ntar kita mau coba mungkin bikin ini, bikin blockchain explorer. Ini kan sebenarnya cuma ngedapetin narik data dari blockchain Cardano, kayak ngedapetin epoch keberapa, kalian tarik datanya kayak yang tadi saya bilang, tarik data, codingannya kayak gini, mana Trinitas ini. Saya pindah dapat epoch keberapa, terus tinggal kalian tampilin aja pakai React. Ntar akan muncul kayak gini nih, epoch kesekian. Slotnya setiap detik kalian update kayak gitu. Kalian pengen dapetin Cardano price, tinggal hit aja API-nya CoinGecko atau API-nya Coin Marketplace, CMC, LiveStake ini juga udah ada, bisa dapet datanya. Kalau kalian mau bikin yang sederhana, bikin aja nih. Cardano Explorer, Blockchain Explorer punya kalian sendiri. Ntar kalian bisa juga cek kayak apa nih, rewards ya. Oh sorry, bukan ini. Pots aja deh. Sebenarnya kalian bisa bikin kayak gini. Datanya ada semua kan di Cardano blockchain. Kalian tinggal tarik datanya aja terus bikin tampilan kayak gininya. Atau kalian pengen melihat misalkan apa ya? Misalkan pengen lihat blok yang sekarang itu ada transaksi apa aja kayak gini. Nah itu bisa. Kan kita tinggal connect-in ke Cardano Node, atau kalau kalian nggak ngerunning Cardano Node sendiri, kayak yang tadi saya pakai Block Frost, hit aja API-nya, kemudian dapat data balikannya kalian tampilin di web kalian. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ada pertanyaan dari Mas Angga. Udah bisa langsung dijual itu tokennya. Token apa ya? Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Kalau kalian, kan di sini kalian bisa bikin native aset sendiri, bisa minting NFT, bisa minting FT, fungible tokens. Kalau mau jual, ya kalau ada yang mau beli, bisa aja. Tadi saya jalan di pre-prod, kalau kalian mau bikin tokennya, ya bikin di mainnet aja langsung. Kurang lebih kayak gitu Mas Angga. Kalau Mas Angga mau bikin token, silahkan aja. Kalau mau dibikinin liquidity pool-nya, bikin liquidity pool sendiri di MinSwap misalkan. Misalkan ya, contoh. Saya ke MinSwap nih. Misalkan Mas Angga, oke, ini karena waktunya udah habis, saya jelasin aja 1 menit. Misalkan teman-teman nih mau bikin fungible token, kalian bikin aja fungible token, misalkan dolar Angga, gitu. Habis itu kalian bikin ini aja, pool di MinSwap misalkan di salah satu decentralized exchange. Misalkan ada minus Angga. Jadi Mas Angga nyediain adanya, terus Mas Angga juga nyediain tokennya Mas Angga. Ntar kalau ada yang mau beli ya bisa beli di DEX, kurang lebih gitu. Kalau bikin NFT mungkin bisa ke jpg.store, Mas Angga minting NFT, terus Mas Angga jual aja nih di NFT marketplace, bisa juga. Kurang lebih kayak gitu. Itu aja dari saya hari ini.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya kasih waktunya ke Mas Fadrian untuk sesi kedua. Silakan Mas Fadrian. Oke, ya, eh, saya langsung aja share screen-nya. Oke, udah muncul ya, Mas Andreas? Ya udah, mungkin bisa diperbesar. Oke, udah. Silakan. Oke, ya, ya teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya tentang DeFi, tentang DEX, bagaimana cara membuat the apps, eh, ada baiknya kita harus memperkuat pengetahuan fundamental kita gitu ya. Salah satunya adalah model transaksi. Oke, jadi model transaksi itu secara umum ada ada dua ya, ada dua tipe, account based model sama UTXO. Jadi contohnya gitu ya, kalau yang account base itu kita tahu itu Ethereum gitu. Terus ada Polygon, terus ada Binance Smart Chain, Solana juga kalau nggak salah. Jadi itu blockchain-blockchain yang arsitektur model transaksinya itu account base. Terus kalau yang UTXO itu Bitcoin, Cardano, Ergo, kalau nggak salah Polkadot juga kayak semacam UTXO. Oke, nah ini apa sih bedanya, cara kerjanya gimana gitu ya? Ini cara kerjanya account base itu ya simple, simple sebenarnya bahkan lebih simpel daripada UTXO gitu ya. Nah ini salah satu alasan kenapa dibikin simple. Mungkin waktu itu si Vitalik Buterin coba-coba UTXO itu nggak semudah yang dipikirkan gitu ya kalau mau menerapkan smart contract. Ya kita tahu Ethereum itu adalah blockchain generasi 2 yang itu pelopornya, yaitu pioneernya smart contract gitu. Dan account based model itu lebih mudah untuk ya, implementasi smart contractnya. Tapi ya kurang lebih kayak gini sih cara kerjanya. Misalkan di sini ada akun Jojo, akun Erin. Jojo itu punya 100 token gitu ya. Dia mau kirim 25 token ke Erin. Terus ini proses transaksi. Ketika proses transaksi dia akan mengubah global state. Ada yang namanya global state itu. Nah sekarang jadinya di state selanjutnya ini si Jojo ini ya tentu kan udah dikurangi 25 ya. Sekarang jadi 75. Erin tadi yang 30 jadi 55. That's it. Nah, sekarang gimana kalau UTXO gitu ya? Jadi UTXO itu token kita di akun itu kayak seolah-olah disimpan gitu ya di sebuah kontainer, disekat-sekat, dipisah-pisah gitu ya. Nah, ini sebutnya UTXO gitu. Ini pada mulanya si Jojo ini di dompetnya misalkan dia cuma punya 100 token ditempatin di satu UTXO. Nah, terus di sini Erin juga sama. Awal mulanya ini dia saldonya 30 token disimpan di satu UTXO. Nah, kemudian Jojo mau kirim 25 token ke Erin. Nah, jadi di UTXO tuh ada yang namanya input, ada ada output gitu. Nah, ini di sini kita lihat ada satu input, terus ada dua output ya. Nah, jadi ada dua output, yang satu output ke Erin, tentu karena kan ini kirim 25 token, jadi di sini muncul lagi satu kontainer 25 token. Nah, ini nggak digabung. Jadi masuk sini nggak digabung kan yang saya bilang tadi, ini UTXO tuh kita token punya kayak disekat-sekat, kayak dipisah-pisah gitu. Nah, ini kan dia asalnya si Jojo ini 100 token ya. Nah, berarti kan selisihnya sisanya dia 75. Nah, 75-nya itu nanti dia ngebentuk lagi sekat baru, kontainer baru 75. Nah, ini yang UTXO yang lama, ini yang warna merah ini di burn lah gitu istilahnya mungkin. Saya nggak tahu namanya gimana. Pokoknya yang UTXO yang sebelumnya jadi nggak berlaku. Tapi ya tetap saldonya ya ada ini 75. Ini UTXO baru gitu. Oke. Ini skenario pertama gitu ya. Nah, ini skenario kedua, anggap gitu ya, si Jojo ini di dompetnya tuh dia ada 3 UTXO, tapi kalau ditotalin 50 tambah 30 tambah 20 kan 100 gitu. Sama gitu ya. Tujuannya mau ngirim 25 token ke Erin. Erin masih punya satu UTXO. Ketika proses transaksi di sini muncul UTXO baru 25. Jadi Erin punya 55 token dan 2 UTXO. Terus di sini di akun Jojo nih muncul UTXO baru. Munculnya 25 token. Di sini ada UTXO, isinya 25 token dapat dari mana? Dapat dari sini.
Ini yang dipakai nih UTXO yang pertama yang isinya 50. Atau bisa juga skenario 3 gitu ya. Misalkan mau pakainya itu UTXO kedua sama ketiga gitu ya. Mau pakainya tiga pecahan 30 sama 20 token. Tapi sebenarnya cuma pengen ngirim 25 ya. Jadi yang dipakai ini yang 20-nya, terus ambil 5 dari yang 30 ini. 30 kurang 5 kan selisihnya 25 ya. Nah yang ini nanti muncul output baru. Selisih dari yang ini 25 ini. Nah sekarang Jojo ini dia punya dua UTXO. Tapi kalau ditotalin ya jumlahnya bener gitu. 50 tambah 25, 75. Nah, kurang lebih UTXO tuh sistemnya seperti itu gitu ya. Nah, atau kalau kita mau mempermudah gitu ya, analoginya itu anggap gitu ya di dompetnya si Jojo ini dia punya pecahan, dia anggap punya 4 UTXO gitu ya. 4 UTXO itu kalau dianalogikan seperti kita pecah uang 100.000, dipecahnya tuh 50.000, 20.000, 20.000 sama 10.000 gitu. Kalau ditotalin kan ya 100.000 ya. Tapi di sini ada 4 pecahan gitu. Ya kurang lebih UTXO itu seperti itu gitu ya. Nah, kenapa sih UTXO tuh ribet banget gitu ya? Tapi nyata-nyatanya tuh ya kita tahu Bitcoin itu kan ya legend lah ya, itu ledger, public ledger pertama eksis sampai sekarang itu dari tahun 2008, 2009 sampai sekarang gak mati-mati itu ya Bitcoin jalan terus ledgernya dari blok Genesis sampai sekarang eh, aman, paling aman itu safety, decentralized, dan uniknya Bitcoin itu UTXO gitu. Transaksi modelnya kayak gitu. Nah, apa sih spesialnya gitu ya UTXO itu? Kelebihannya apa? Nah, at least dari sejauh ini yang saya pelajari itu ada tiga ya. Ada tiga aspek. Yang pertama itu deterministik. Jadi yang dimaksud deterministik itu eh, kita bisa bisa cek gitu ya. Kita bisa checking, bisa tracking karena ini eh, bisa jadi nih ya, UTXO yang di sini tuh awal mulanya tuh UTXO input itu bisa jadi sebelumnya tuh output dari transaksi sebelumnya. Nah, setiap UTXO ini dia ada signatures-nya. Jadi misalkan ya saya pengen tahu gitu, ini UTXO yang 25 EDA ini asalnya dari mana? Karena ada signatures-nya, kita bisa tracking. Itu asalnya tuh selisih dari yang transaksi ini. Jojo mau kirim 25, kayak 30 sama 20, 25 dari mana? Dari selisih yang 30 ini. Jadi bisa di tracking kayak gitu. Soalnya kalau account base itu kan enggak ya. Kalau account base itu Jojo kirim Erin ke 25. Udah itu udah aja jadi langsung langsung jadi selisihnya gini. Dia mau balik ke sebelumnya tuh nggak bisa, susah. Karena global state kan. Jadi kurang lebih begitu, deterministik. Terus pemrosesannya paralel. Jadi setiap transaksi itu kita bisa pakai lebih dari satu input, bahkan kita bisa transaksi itu ke lebih dari satu input juga gitu. Jadi dalam satu transaksi kita bisa kirim ke dua dua address sekaligus gitu. Nah, kalau di sini saya contoh kan ini ada dua input gitu ya. Ini transaksi saya pakai dua input. UTXO yang isinya 30 token sama 20. Oke. Terus ini jadinya ke satu output sih. Tapi nanti saya akan coba praktekin ini kirim ke dua akun sekaligus atau kirim ke dua address sekaligus. Jadi kita akan ngebuktiin pemrosesan paralel di UTXO. Nah, UTXO juga di Cardano khususnya, kita bahkan bisa kirim bukan cuma token native tokennya ada aja gitu ya. Jadi kita bisa ngirim token, ngirim NFT sekaligus sama EDA-nya dalam satu transaksi. Ya. Kemudian ketiga double spending. Ya sebenarnya basically blockchain itu kan immutable, nggak bisa diubah lagi gitu ya data yang udah em, jadi dalam satu blok. Tapi kalau dalam konteks UTXO ini kenapa immune prevent double spending karena UTXO yang udah dipakai transaksi ini udah nggak bisa dipakai lagi, bakalan jadi UTXO baru. Jadi satu UTXO hanya berlaku sekali, hanya sekali pakai. Nah, kurang lebih kayak gini gitu ya. Nanti kita lihat.
tampilan akan ada tampilan seperti ini di terminal. Ini tuh UTXO gitu. Di Cardano seperti ini kalau lebih. Jadi di sini ada transaksi ID atau TX hash. Nah, terus di sini ada transaksi indeks. Ini satu baris ini satu UTXO. Nanti kalau ini dipakai transaksi, nanti dia berubah jadi UTXO baru. TX hash-nya berubah, TX IX ini indeksnya Indeksnya. ini berubah Hmm. juga. Ya, indeksnya juga berubah. Ini ya berubah. Hanya pakai sekali UTXO. Sesuai Mas dengan Val, konsep yang ini. Mas Ya, Fadrian, boleh dijelasin dulu ke ya. teman-teman kenapa di terminal itu munculnya bukan ada tapi loveless. Nah, mungkin bisa dijelasin. Oke, ini pertanyaan cukup bagus dan mendasar. Kita tahu gitu contohnya kalau Bitcoin itu satuan terkecilnya Satoshi ya. Kalau Ethereum itu satuan terkecilnya gue, kalau nggak salah. Nah, ini Loveless adalah satuan terkecilnya ADA. Satu Loveless, satu ADA, maksud saya itu satu ADA itu sama dengan 1 juta Loveless. Jadi di sini misalkan 399,8. Ini kalau saya pecah gitu ya, komanya nih, ini 399,8 ADA. Atau sekitar 400 ADA ini sih. Kalau di-convert dari Loveless ke ADA. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kan saya sempat mention gitu. eh, Account base itu lebih mudah implementasi smart contract-nya dibanding UTXO. Nah, tapi di Cardano itu hebatnya. Di Cardano itu arsitekturnya itu UTXO. Tapi gimana caranya supaya bisa implementasi smart contract? Supaya bisa implementasi smart contract, si UTXO ini dimodifikasi ada 2 komponen, namanya redeemer sama datum. Nah, jadilah EUTXO gitu ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya tuh kayak gini gitu ya. Script. Script ini adalah sebuah fungsi di smart contract gitu ya. Misalkan anggaplah saya mau bikin smart contract-nya tuh kalau saya inputin suatu kode unik, misalkan kodenya 777, kalau user masukin kodenya benar 77 itu, dia akan mengunlock. Ini kan saya bilang kan ini di Cardano itu sistemnya UTXO gitu. Semua aset itu disimpan di satu kontainer lah gitu UTXO. Nah, ini tuh bisa di lock, bisa di unlock sama di lock, bisa dikunci, bisa dilepas. Itu smart contract. Pakai smart contract itu bisa kunci, bisa melepas UTXO ini. Jadi anggap ini smart contract. Nah, ini datum. Datum ini apa? Datum ini parameter-parameter yang ada di dalam smart contract. Misalkan anggaplah ini saya di sini punya value nilainya X gitu ya. Terus di sini X-nya itu 777. Nah, ini redeemer. Redeemer itu parameter yang dia inputin sama user gitu ya. Kan tadi ceritainnya bikin smart contract-nya sederhana banget ya. If value-nya 777, baru dia ngebuka EUTXO-nya misalkan. Jadi ini kalau usernya masukin 777 sesuai dengan ini, ya maka dia berhasil untuk ngebuka EUTXO-nya. Jadi ntar dananya bisa diambil. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi di sini saya nggak akan jauh bahas smart contract. Jadi kita nanti bulan depan akan ada workshop spesial itu tentang ngebahas tentang smart contract pakai bahasa pemrograman ECAD. Oke, tapi untuk saat ini kita akan belajar konsep dasar tentang transaksi, mulai dari cara generate address. Nah, tadi sebelumnya di sesi 1 Mas Andreas sudah jelasin gitu ya, cara generate address, mulai dari generate seed phrase-nya dulu, terus address, terus bisa restore itu. Nah, kali ini kita akan melihat lebih apa ya, lebih low level gitu ya, eh, fundamental banget gimana sih workflow-nya, mekanismenya bisa kebentuk satu address. Jadi di sini saya generate, hasilkan payment verification dan signing key. Jadi payment verification itu public key-nya, signing key itu private key-nya ya.
Oke, buat teman-teman di sini yang masih belum paham-paham amat gitu ya, public key, private key, nah itu bisa bisa eh, bisa ikut course di Cardano Foundation CBCA itu ya, yang tadi sebelumnya linknya udah kita kasih. Di situ ada dijelasin konsepnya public key, private key. Kayak. Nah, terus di sini juga ada stake key. Ini untuk staking ya. Tadi juga udah dijelasin sama Mas Andreas di Mesh SDK tentang stake key. Nah, jadi sebenarnya stake key ini opsional, kita bisa buat bisa enggak gitu. Tapi ya kita di sini buat juga stake key, ya stake key juga sama gitu ya, ada public key-nya, ada private key-nya. Nah, terus di sini kita mau buat wallet address. Nah, ternyata si wallet address ini dibuatnya tuh pakai public key. Sini. Jadi ini proses generate address tuh seperti ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di repository saya ini. Nah, eh, ini kita nanti akan praktek pakai Cardano CLI di The Matter gitu ya. Oke. Nah, terus next di sini proses transaksi gitu. Jadi transaksi itu terjadi transaksi itu gimana gitu ya, flow-nya. Jadi yang pertama itu kita tentukan input output, kan tadi eh, sebelumnya jauh-jauh gitu ya, UTXO itu ada input ada output gitu ya, sama gitu. Ini yuk kita tentukan inputnya apa, outputnya apa. Di sini input parameternya tuh tentu yang ini address kita sendiri, address wallet kita. Terus ada TX, hash sama TX. TX ini bagian dari UTXO nih ya. Nah, terus di sini kita tentukan juga outputnya. Outputnya tentu kita mau tentukan ini mau dikirim ke address mana gitu ya, address penerima. Terus jumlah jumlah aset yang mau dikirim, tapi pakai satuan Lovelace. Nah, setelah itu kita build transaksi, kita build masukin input yang udah kita setup sama output. Nah, nanti kalau udah di build, di sini menghasilkan satu raw file, nanti di ditanda tangan gitu ya. Ya kayak transaksi pada umumnya aja gitu ya, kita mau transaksi sesuatu, udahnya kita mau konfirmasi harus ada tanda tangan untuk confirmnya kita gitu. Ini pakai signing key, pakai private key-nya kita nih mau transaksi. Nah, terus submit ya udah selesai. Jadi proses transaksi ya seperti ini gitu. Oke, nah, kita langsung praktekin aja gitu ya. Nah, di sini saya pakai Demeter. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Demeter, sebenarnya di meetup sebelumnya pernah udah kita jelasin gitu ya Demeter ini. Cara bikin akunnya, cara pakainya. Tapi intinya sih Demeter ini tuh layanan cloud khusus untuk infrastruktur di Cardano gitu ya. Ya ini mirip ya seperti AWS, seperti Google Cloud atau Azure gitu ya. Mungkin Nah, di saya sini bisa saya udah nambahin dikit. setup. Oh Buat ya, teman-teman, ya saya jelasin dikit aja. Jadi kalau teman-teman zaman dulu, kalau kita mau uh, ngelakuin coding di Cardano, itu kan harus install dulu Cardano Node-nya, install dulu Cardano Wallet-nya. Demeter ini seperti yang tadi Mas Wardian bilang, itu sama aja kayak Google Cloud, AWS, udah disiapin komputernya di cloud, kemudian udah diinstalin juga Cardano Node-nya, udah diinstalin juga Cardano CLI-nya, udah ada juga Visual Studio Code untuk bisa langsung sebagai code editornya. Tapi kalau kalian nggak mau kayak gini, tadi pilihan keduanya, kalian bisa coding di Visual Studio Code kalian sendiri, terus pakai API Cardano seperti Blockfrost. Nah, itu bayar juga atau free, tapi kalian hanya bisa nge-hit API-nya 50.000 hit per day. Jadi opsinya dua itu. Silakan, Mas Falden. Thank you. oke. Thank you penjelasannya Mas Andres. Jadi ini saya di sini Demeternya tuh udah setupnya, di sini saya udah install Cardano CLI. Eh, Terus di sini juga saya udah pasang Cardano Nodes versi 8, jaringannya di testnet report gitu.
Eh, jadi di sini ada workspace. Kalau udah saya deploy workspace ini, jadi ada fitur kayak VS Code gitu ya. Kalau diklik, nanti masuk ya persis kayak gini. Ini VS Code. Nah, terus di sini saya udah buka terminal juga. Kita kita mainnya di terminal gitu ya. Oke. Eh, kita akan praktekkan mulai dari eh, bikin alamat dompet, address wallet. Jadi kalau teman-teman tadi lihat itu di Mesh SDK itu, oh, itu lebih high level lagi gitu ya. Kalau teman-teman developer di sini mau bikin aplikasi, ya tentunya nggak mungkin pakai terminal, pakai CLI. Tapi tujuan kita pakai CLI kali ini adalah kita mau lihat cara kerjanya, fundamentalnya gimana gitu ya. Oke, di sini saya udah eh, ini reponya, saya udah bikin dokumentasinya dari awal sampai akhir lengkap gitu ya. Nah, di sini kita pilih dulu nih eh, networknya. Kan kita maunya di testnet ya. Testnet pre-production itu di testnet Magic 1. Jadi saya di sini sediakan satu variabel network testnet Magic 1. Oke. Nah, kemudian di sini ada query untuk melihat ini ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman pakai tadi Mas Andreas juga dijelasin ya tentang Block Force API. Jadi Block Force API ya kita bisa dapetin informasi seperti ini, informasi on-chain ini, blok berapa, epoch berapa, slot berapa. Nah, jadi Cardano CLI ada query, ada komen seperti ini untuk kasih informasi on-chain seperti ini gitu. Dan saya pakai ini biasanya buat ngecek sync progress 100%. Eh, jadi di sini ada database, itu isinya data-data dari Genesis 0 sampai sekarang itu kalau udah kalau synchronize sama networknya ya harusnya 100% gitu. Tapi ini selalu 100% loh. Karena di the matter selalu di maintain pasti ada no node-nya. Oke. Saya mau buat directory baru namanya my wallet, terus saya masuk ke directory tersebut. Oke. Nah, di dalam directory ini saya mau bikin verifikasi sama signing. Eh, tadi eh, saya review lagi ya. Step pertama, ini kita tujuannya mau bikin wallet address. Step pertama, create payment verification and signing key. Nah, itu tuh opennya seperti ini gitu ya. Kita bikin verification key sama signing key. Oke. Nah, kalau kita cek, nah nanti di sini muncul ada file S key sama P key. S key ini tuh private key-nya. Kalau mau lihat dalemannya kayak gimana, payment key itu kayak gimana, signing key atau private key itu kayak gimana, kayak gini. Nah, ya. Nah, ini eh, saya expose gitu. Ini terekspos di sini. Sebenarnya ini private key gitu. Ini sensitif banget nih nggak boleh diekspos. Tapi ya karena ini praktek, ya jadi saya kasih lihat. Nah, di sini kita setelah bikin payment public key sama signing key, ini juga kita bikin untuk staking ya. Untuk staking ya ada public key sama private key juga. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita pakai public key atau payment key ini ya untuk menghasilkan address. Addressnya tuh nanti ada di file ini, payment.addr. Oke. Nah, jadi nanti wallet addressnya kita udah punya nih wallet address.
Nah, oke, jadi bisa dibilang ini dompet Cardano yang dibuat pakai komen kok. Kita bisa bikin dompet Cardano pakai komen ginian ini. Ya, tapi balik lagi tapi again kalau bikin aplikasi kan kita nggak mungkin gini gitu ya. Ini sih kita belajar konsep aja. Nah, saya pengen lihat nih saldo di dalam ya address ini. Nah, ini saya mau lihat informasi UTXO-nya. Nanti contoh tampilannya kayak gini lah kurang lebih. Ups. Nah, ini kan masih kosong ya. Saya mau buat persis kayak skenario ini ya. Nah, saya mau buat akun Jojo gitu ya. Si Jojo ini dia punya 3 UTXO, isinya 50, 30, 20, kalau dari total 100. Nah, saya tadi sempat mention ini UTXO yang ini bisa jadi ini output dari transaksi sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini saya punya 3 dompet, Nami sama Eternal. Di sini saya Eternal aja ada 2 akun. Saya mau kirim AIDA dari dompet-dompet saya gitu ya. Nah, saya copy dulu deh addressnya. Nih, saya copy addressnya. Nah, saya mau kirim dari dompet Nami ini 50, 50. Oke. Nah, ini kan ya kalau pakai aplikasi pun flow-nya sama ya. Kita kita tentuin input outputnya mau kirim ke address mana, jumlahnya, terus kalau saya klik send, ini kan pasti diminta password. Kalau passwordnya benar nanti desain transaksinya desain kan. Nah, ini signing transaksi terus submit, flow-nya kayak gitu. Oke. Terus saya kirim lagi dari dompet yang ini. Saya kirim 30. Oke. Nah, terus dompet yang 3 saya kirim saya kirim 20. Oke. Ini udah on chain, ini juga udah on chain. Terus yang internal saya juga ini udah on chain harusnya. Nah, terus kita cek lagi, eh, saya cek pakai ini ya, query UTXO. Nah, ini kita udah punya 3 UTXO di sini ya. Kalau ditotalin, jadi UTXO tuh untuk kita mau dapat saldo dompet ya, ini penjumlahan dari semua UTXO sini. 30, 50, 20. Jadi 100 beda ya. Ini kan dalam satuan Loves jadi 30 juta, 50 juta, 20 juta. Oke. Nah, sampai sini kita udah praktekin
ini ya, kita udah praktekin tahap pertama nih, buat alamat dompet, terus sampai udah ada saldo masing-masing. Kita udah punya 3 UTXO. Nah, sekarang kita mau praktekin untuk transaksi ya. Oke. Nah, kita pakai skenario ini ya. Nah, saya mau kirim ke satu dompet, anggap itu dompetnya punya Erin. Nah, saya mau kirim 25. Tapi saya di sini pengen masukinnya UTXO yang isinya 30 sama 20 gitu. Nah, nanti hasil akhirnya harusnya di akun Jojo ini ada dua, ada cuma 2 UTXO. Kalau ditotalin ya 75 ya. Kan kita kirim 25, selisih 75. Nah, kita akan coba simulasiin skenario ini di Cardano CLI. Nah, balik lagi sini. Oke. Jadi ini transaksi itu, ini kan tadi kita udah gitu ya, tentuin networknya udah, yang gak usah dicek lagi, udah pasti sinkron. Kita mulai dari sini. Step pertama, step pertama dalam transaksi itu kita tentukan input. Inputnya tuh sender address, tag, sama TXX. Nah, oke. Ini kan saya harus copy ini dulu nih. Sender address kan tadi udah ya. Saya udah masukin ke variabel namanya my address. Nah, sekarang saya mau pakai 2 UTXO. Nah, saya pakai 2 UTXO, tapi kita pilih dulu nih. Ini UTXO pertama. Nah, ini UTXO pertama isinya yang isinya 20 token. Saya copy transaksi hashnya. Ini dibatasin sama tanda pagar ini ya. Nah, terus kan ini output indeksnya masih 0 ya. 0, 0. Saya masukin di sini 0. 0. Nah, itu saya mau pakai yang UTXO-nya isinya 30. Ini untuk UTXO kedua. Saya copy transaksi hashnya. Indeksnya juga sama, indeksnya 0. Saya copy. Oke, ini kita udah tentuin ya variabelnya, UTXO-nya udah. Nah, sekarang output nih. Oke, outputnya saya mau kirim ke dompet yang ini ya. Dompet yang ini tuh addressnya ini. Saya udah copy. Nah, saya mau kirim 25 EIDA atau 25 juta lapis. 25 juta. Oke, kita udah tentuin ya. Input, output udah nih. Nah, input udah, output udah. Selanjutnya build. Build. Balik lagi ke repo-nya. Ini build. Nih. Nah, kita kan pakainya tuh dua, dua input ya. Sama satu output. Jadi ini nanti ini dihapus aja. Tapi komennya yang ini. Nah, kita pakai dua input. UTXO 1, UTXO 2, satu output. Oke. Nah, di sini tuh langsung dikasih tahu gitu. Fee-nya berapa nih?
Mau transaksi kita fee-nya berapa nih ya? 174 Lovelace atau ini 0,17 EDA. Ya kalau di Cardano sih relatif murah ya fee-nya. Kalau dibilang terlalu murah juga enggak, tapi ya jauh lebih murah lah dibanding Ethereum. Nah, setelah build, sign, submit. Kita sign pakai private key, sign, next, submit. Submit. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Ya bisa dicek juga di Cardano Explorer. Nah, saya mau cek nih. UTXO-nya harusnya sekarang dua ya. Harusnya harusnya sekarang udah ada dua UTXO sesuai dengan yang skenario 3 ini. Nah, yang tadinya Jojo itu punya tiga UTXO, tapi karena kita pakai dua, ini habis 20, ini selisih 5, ini selisih jadi 25, kita harusnya sekarang punya dua UTXO nih, 50 sama 25. Nah, kita cek ya, bener nggak sesuai skenario ini? Ceknya pakai yang query UTXO ini. Nah, ya, sekarang kita punya dua UTXO, yang UTXO ini yang isinya 50 sama sekali nggak berubah ya karena emang nggak dipakai. Nah, ini yang UTXO yang baru nih. Nah, tadi kan indeksnya 0 nih. Sekarang berubah jadi 1 dan si transaksi hashnya juga berubah. Nah, terus ini kita bisa cek di Explorer. Nah, ini agak telat ya. Nah, muncul. Ini ya memang agak telat ya. Masih mau bahkan. Kalau saya refresh lagi, oke, udah dikonfirmasi satu kali ya. Oke, jadi ini hasilnya sesuai gitu ya. Ini kan kita udah praktekin simulasi, udah sesuai deh sama teori konsep yang saya jelasin ini. Oke, nah, kita coba gitu ya, UTXO tuh bisa paralel ya, prosesan paralelnya. Sekarang saya mau kirim kirim ke dua wallet ini ya sekaligus nih. Misalkan saya kirim di sini ini saya kirim 10 EDA, ini saya kirim 15 misalkan. Oke, prosesnya masih sama, ya sama aja, cuma nanti bedanya kita tentuin berapa banyak input outputnya gitu ya. Oke. Nah, kali ini saya mau pakai satu input. Saya mau pakai satu input. Nah, saya copy dulu ya. Nah, saya mau pakai UTXO yang isinya 50 ini. Oke, saya copy dulu transaksi hashnya. Indeksnya 0. Oke, ini input. Nah, sekarang saya tentuin output nih. Nah, saya mau kirim ke dua address sekaligus. Kita buktiin multiple address, multiple transaction. Oke, tempatnya yang ini addressnya saya copy. Oke, address pertama saya kirim misalkan 10 EDA atau 10 juta Pakles. Terus wallet kedua, ini saya copy lagi addressnya. Wallet kedua ini 15 EDA atau 15 juta Pakles. Oke, ini saya copy ya.
terus saya masukin ke terminal. Saya clear dulu deh. Nah, ini kita udah tentukan input outputnya. Nah, sekarang kita build. Saya pakai satu UTXO, dua output. Saya copy dulu supaya bisa dimodifikasi. Oke, saya pakai dua output ya. Jadi ini kirim ke wallet eternal saya yang pertama, terus wallet eternal saya yang kedua. Oke, saya build. Oke, ini udah muncul ya, udah diestimasi nih. Berapa fee-nya, udah langsung tahu. Bahkan kerennya UTXO itu kita bisa cek, bisa ini secara off-chain gitu ya. Makanya deterministik. Next-nya itu sign, submit. Oke, kita tunggu berapa berapa saat. Saya cek lagi UTXO-nya. Oke, cek UTXO. Oh, ini belum berubah, masih delay. Nah, udah berubah. Tapi saya jujur bingung nih yang mana itu dia. Oh, yang ini, yang ini. Ini kan sebelumnya ini ya, indeks satu. Nah, sekarang ini tadi tadi ini indeks nol. Ini indeks nol, sekarang indeks 2 berubah nih. Jadi ya terbukti konsep yang tadi. Ya, UTXO itu harus cuma cuma bisa terpakai sekali. Oke. Nah, langsung aja gitu ya. Misalkan saya buka wallet saya, ini di history transaksinya. Nah, eh, udah masuk apa belum? Nah, ini. Tadi kan saya kirim ke yang wallet pertama ini 10 EIDA, terus wallet kedua ini 15 EIDA. 15 kan bener ya? Nah, baru masuk 15 ya. Jadi ini terbukti ini. Ini bisa multiple transaksi. Saya kirim sekaligus ke dua dompet ini. Satu transaksi kirim ke dua address sekaligus. Ini. Saya, oke. Ya, mungkin saya mau lihat kolom komentar ada pertanyaan apa aja ya. Ya kira-kira kurang lebih kayak gitu ya tentang UTXO ini. Mudah-mudahan eh, gampang dipahami ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh aja gitu ya langsung di kolom komentar. Dan juga ya ini saya di sini sharing aja gitu ya. Saya bukan bukan expert atau udah jago banget gimana saja baru belajar. Kalau ada konsep yang saya salah atau teman-teman tak punya informasi atau knowledge yang lebih update, ya kita kita open diskusi. Teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar. Nah, eh, ya tadi saya sempat mention EUTXO gitu ya. Ada redeemer, datum, eh, ini berhubungan sama smart contract. Nah, teman-teman jangan eh, ikutin terus workshop ini, jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti kita akan ada workshop spesial di next meetup di bulan depan. Mari kita lihat video teaser berikut.
Oh ya bentar. Suaranya, oke. Iya, ini harusnya udah ada suaranya. Oke. Ya, mungkin ada tanggapan Mas Andres atau ada pertanyaan? Kalau dari saya cuman Hmm. nambahin ini aja. Tadi kan udah generate uh, signing key ya, sama ada staking-nya. Nah, itu kalau Hmm. ke websitenya MSJS, seperti yang tadi saya infokan di awal, kalian juga bisa restore walletnya pakai signing key sama staking-nya. Kalau mungkin Mas Fardan bisa buka MSJS, terus masuk ke app wallet lagi. Mas Jazz. Hmm. Terus di bagian wallet, app Ini wallet, hmm. app wallet. Scroll down, tadi kan udah generate wallet kita, terus kita bisa load app wallet kan. Nah, ini pilih yang di tab sebelah kanan, Mas Bro. Yang private key, yang CLI, sorry, yang paling ketiga. Ingat, yes. Nah, kalian bisa masukin tuh payment signing key kalian, bisa masukin stake signing key-nya juga, terus brand network-nya pre-production atau mainnet, 0 atau 1, terus kalian bisa load wallet terus get address. Itu tadi di sebelah kiri itu ada penjelasannya gimana cara juga, tinggal nanti key type-nya jadi CLI, terus masukin, scroll ke bawah lagi dikit, yang ketiga, sorry, scroll down lagi, yang ini. Nah ini, tinggal kalian scroll down lagi, sorry, scroll down. Nah itu masukin paymentnya, Cibor-nya, payment Cibor sama stake-nya, terus sama aja. Kalian akan save load wallet kalian ke konstan namanya wallet, kurang lebih gitu. Jadi thank you banget Mas Fardan untuk penjelasannya hari ini. Uh, terus ada pertanyaan dari Mas Wida Praponco. Apakah ada maksimal resepian Mas? Nah, Sekali ini ngirim pertanyaan bagus gitu ya. Hmm. Saya sih belum pernah nyoba ekstrim banget ya, 10 transaksi atau ratusan sekaligus gitu. Saya belum pernah jujur, saya belum tahu itu. Tapi sih nggak ada, belum ada informasi batasannya segimana ya. Ada batasannya. Batasannya itu tergantung satu bloknya di Cardano tuh bisa berapa megabyte. Itu sih, itu aja batasannya. Jadi kan Oh, tergantung besaran ya, transaksinya kan. Kita kan bayar transaction fee, terus sesuai dengan besarnya metadata sama transaction size-nya, bytes dalam bytes. Jadi tergantung size bloknya sih. Itu batasannya. oke. Oh, ini kalau saya googling, kalau nggak salah batasannya itu 8 kilobyte ya. Ya, jadi ya, aku lupa kalau nggak salah udah ada yang baru deh. Ntar coba kita cek lagi. Ada yang baru ya. Tapi kurang lebih batasan itu, bloknya, size blok. Semoga menjawab Mas Wida. Kemudian, uh, ya itu aja dari kami. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ada kata penutup dari Mas Fadrian. Atau sesi berikutnya di workshop bulan April, kira-kira bakal ngebahas apa? Oke, jadi bulan April itu yang tadi sesuai video teaser itu, jadi kita akan ke depannya itu mungkin ada 3 kali atau 5 kali meet up, yaitu bahas gimana sih kita belajar bahasa pemrograman ICANN gitu. Ya. Jadi bahasa pemrograman ICANN itu salah satu alternatif untuk smart contract di Cardano. Tuh, nah, teman-teman yang tertarik
mau belajar jadi smart contract developer, jangan lewatin workshop spesial ini. Ada itu yang bawain teman kita, Aryadi, Mas Aryadi. Oke, itu aja sih. Nanti update depannya, ikutin aja channel kita Telegram di Cardano Dev ID. Terus teman-teman di sini, tadi juga ada yang tanya ya, ini recordingnya nanti ada di channel YouTube komunitas Cardano Developer, dan teman-teman bisa cari di playlist yang workshop developer. Itu aja. Ntar mungkin link YouTube-nya, channelnya bisa di-share juga, Mas Valdrian. Hmm. Oke, itu aja dari kami untuk malam hari ini. Terima kasih udah ikut partisipasi. Semoga informasinya berguna. Kalau masih bingung, ntar bisa ditanyakan lagi ke kami via Telegram. Kalau ada yang mau jadi speaker atau mau presentasi, silahkan juga. Kita terbuka aja, karena kita volunteer jatuhnya. Kita sama-sama belajar aja, sama-sama saling sharing. Kalau ada kelas Pioneer program yang baru, ntar akan saya info juga, jadi teman-teman bisa join. Dan itu gratis biasanya. Kalian tinggal ikutin aja, kelasnya ada dari input-output global biasanya. Kemudian ntar kita coba juga undang beberapa narasumber atau speaker dari input-output global, atau dari Marlow Team, atau dari Cardano Foundations. Ntar kita coba cari dulu. Kurang lebih itu aja dari saya. Dan Mas Valdrian malam hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Oke, selamat malam.